Banyak yang kesal sekarang ke Abdul Aziz. Disuruh pindah nggak mau, latihan nggak datang tanpa alasan, sepertinya akan ada tindakan tegas sih dari Persib Bandung. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada, saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, bobotoh salam dunia, memang perkara Abdul Aziz ini belum beres juga ya. Yang pertama mungkin udah dimention dulu oleh Coach Bojan Hodak untuk lebih bekerja keras jika seandainya ingin mendapatkan menit bermain, sampai pada akhirnya di bursa transfer pertengahan kemarin itu Jalnando dipinjamkan, Reky Rahayu dipinjamkan, dan banyak pertanyaan dari bobotoh kenapa Abdul Aziz tidak dipinjamkan gitu. Lebih baik seperti Sato yang lebih kesatria, merasa dia sudah tidak lagi menjadi pemain yang diandalkan yang masuk ke dalam skema pelatih baru yaitu Coach Bojan Hodak. Sato lebih baik undur diri dan berkarya di tim lain, dan mudah-mudahan Sato juga sukses ya dimanapun dia berada. Nah, Abdul Aziz ini agak berbeda. Kabarnya ada berita kalau Abdul Aziz memang tidak ingin dipinjamkan. Jadi itu masalah, edek main, edek henteu di Persib, tetap ingin bertahan di Persib Bandung. Jelas mungkin jika seandainya berita itu benar, Abdul Aziz pun pasti memiliki alasan tersendiri. Ya mungkin memang ada pemain yang udah tidak lagi punya keinginan untuk menjadi pemain utama lah di dalam satu tim. Kalau mungkin di sini yaitu Abdul Aziz, dia mungkin karena merasa udah ya asli Jawa Barat dengan keluarga dekat gitu kan, gaji lancar, sehingga mungkin juga punya beberapa kegiatan di luar Persib, jadi ngerasa udah nyaman di Persib. Tepadulilah edek main, edek henteu oge, nu penting mah tetap bisa kerja di Persib, punya gaji dan segala macamnya. Dan saya harap juga kepada bobotoh jangan emosi terlebih dahulu gitu ya, karena saya tahu sekarang mungkin bobotoh lagi agak sedikit amek ke Abdul Aziz. Mungkin kalau dulu ya masih biasa aja, karena ya Abdul Aziz tidak ada apa-apa gitu bersama Persib pun, walaupun dia sebagai pemain cadangan ya nggak ada hal yang bikin kita emosi lah. Mungkin lebih baik Abdul Aziz pindah agar mendapatkan menit bermain dan segala macamnya, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau sekarang yang geram mungkin bukan bobotoh aja, tapi dari pihak pelatih juga. Nah, Abdul Aziz total untuk saat ini udah 2 kali tidak datang latihan, dan yang menjadi masalahnya itu bukan karena nggak latihannya, tapi tidak ada alasan dan pemberitahuan apapun. Kalau memang seperti kan ada juga yang tidak latihan, Bule, Jaldi Hanusa, dan juga Ferdiansyah. Itu dikonfirmasi memang sakit katanya. Bahkan tim dokter dari Persib pun udah bilang mereka sakit. Dan ada juga Nick Weaver yang tidak datang latihan karena sedang ngurus kitas. Nah, jadi itu kan ada alasan, sementara Abdul Aziz ini tidak ada alasan. Itu juga yang mungkin bikin Coach Bojan Hodak sedikit geram lah mungkin ya. Abdul Aziz juga saya nggak tahu kenapa alasannya, dan sekali lagi saya menghimbau kepada bobotoh jangan termakan emosi terlebih dahulu ya. Gak apa-apa, mungkin ada satu hal yang belum bisa Abdul Aziz ungkapkan gitu. Karena soal peminjaman Abdul Aziz ya, sebenarnya Abdul Aziz udah jauh-jauh hari, bahkan saya juga pernah bahas di konten saya, memang masuk ke radar Persib Bandung untuk dipinjamkan ya bobotoh. Cuman dipinjamkan atau dijual. Cuman ya itu, yang pertama mungkin belum ada klub yang benar-benar meminati Abdul Aziz dengan berbagai alasan. Yang pertama mungkin kalau seandainya dibeli atau ditebus otomatis pasti mahal harganya, apalagi masih punya kontrak bersama Persib cukup panjang. Kalau di loan juga mungkin Persib juga nggak mau ngasih pemain gitu aja, pengennya dapat menit bermain. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, Persib itu ke siapapun pemainnya masih berpikir untuk jangka panjang. Masih berharap para pemain yang dipinjamkan itu bisa berkontribusi lebih bagi Persib di masa depan. Itu sebabnya juga Persib nggak mau asal pinjemin pemain. Contoh Jalnando ke PSIS. Kenapa dikasih ke PSIS? Karena PSIS menjanjikan menit bermain bagi Jalnando gitu kan. Nah, Persib juga pengennya kalau seandainya Abdul Aziz dipinjam, pengen diberikan menit bermain. Cuman masalahnya di mana yang bisa memberikan menit bermain bagi Abdul Aziz? Sementara Abdul Aziz sendiri
bisa dibilang tidak terlihat lah di 2 musim terakhir ini bersama Persib Bandung. Tidak terlihat kontribusinya, kualitasnya, dan segala macamnya. Apalagi musim kemarin Coach Bojan Hodak udah benar-benar berstatement kan kalau Abdul Aziz tidak ada kerja keras, katanya seperti itu, sehingga tidak mendapatkan menit bermain. Nah, soal masalah Abdul Aziz ini tidak latihan, manggil latihan 2 kali, kabarnya Persib Bandung atau PT PBB pihak manajemen ini akan memberikan teguran kepada Abdul Aziz. Apakah tegurannya itu langsung keras atau SP1 dulu dan segala macamnya kita nggak tahu. Cuman memang bursa transfer ini saya tag video tanggal 13, berarti malam nanti 00 jam 12 malam akan ditutup bursa transfer. Nah, apakah tegurannya juga Abdul Aziz secara paksa akan dipinjamkan? Yang kita tahu sebelumnya kan katanya tidak ingin dipinjamkan, betah dengan Persib walaupun hanya jadi pemain cadangan mati gitu kan. Nah, cuman sekarang akan dipaksa dipinjamkan karena seperti ini. Atau tetap bersama Persib dan seperti apa kita juga nggak tahu. Walaupun ya Persib juga jika dilihat memang ada kendala dari pihak Abdul Aziznya, ya bisa aja memutus kontrak sepihak kalau memang pemainnya benar-benar bermasalah lah kasarnya. Cuman masalahnya itu dengan mangkir 2 kali tanpa alasan ini apakah masuk ke dalam kategori bermasalah atau enggak? Karena PT PBB juga yang jelas tidak bisa memecat pemain sangeunahna lah, kasarnya seperti itu. Nah, kita lihat aja nanti, dan juga apakah akan ada pemain yang memang berpisah dengan Persib Bandung di akhir-akhir ini, yang kabarnya juga kan katanya Azikri dan juga Faris akan dipinjamkan. Tapi apakah dipinjamkan ke tim lain atau justru diturunkan dulu ke akademi Persib atau tim satelit? Karena kan kalau ke akademi dan tim satelit, enaknya itu kalau seandainya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, skuad Persib banyak yang cedera, mereka bisa masuk ke Persib Bandung dengan bebas lah gitu, tanpa harus nunggu dulu bursa transfer lah gitu, nunggu dulu kesepakatan lah gitu. Karena itu memang diberikan kebebasan oleh PT LIB. Jadi boleh keluar masuk dari tim senior ke tim akademi, bisa. Jadi kalau seandainya nanti Faris atau Ajikri diturunkan ke akademi, kalau Persib butuh nanti bisa ditarik lagi dengan leluasa lah dibandingkan jika dipinjamkan ke tim lain. Nah, bagi saya, Bobotoh, soal Abdul Aziz ini, kalau untuk menit bermain sepertinya sih memang udah sulit ya untuk Abdul Aziz, karena memang sekarang penuh banget lini tengah Persib Bandung dan sangat berkualitas gitu ya. Mudah-mudahan aja tidak ada hal apa-apa, dan saya harap juga Abdul Aziz bisa menghargai Persib Bandung, walaupun mungkin dari segi psikologis ya Abdul Aziz tidak nyaman dengan Persib karena masih tidak mendapatkan menit bermain, tapi itu hal yang wajar di dunia profesional. Kalau seandainya Aziz memang ingin mendapatkan menit bermain yang lebih dan dihargai dalam tanda petik untuk bermain, ya dia harus punya kualitas. Dan saya harap dan saya rasa juga bisa saling menghargai lah antara manajemen dan juga Abdul Aziz. Kita lihat aja ke depannya akan seperti apa, Bobotoh. Assalamualaikum.